begini, justru penjajahan itu kan sudah berakhir tuh. Penjajahan itu sudah berakhir. Yang masih dijajah sekarang tuh siapa biar kau tahu? Siapa sekarang yang bayar duit ke Arab bikin visa, bayar ke Arab. Ya kan? Kau menginjakkan kaki di Arab, bayar hotel kau di Mekah sana. Sampai hari ini penjajahan akal itu masih terjadi. Kau tanya yang naik-naik haji itu ya, nabung puluhan juta, jual tanah, ngantri puluhan tahun, kecuali kau lewat jalur VVIP, bisa kau langsung berangkat, tapi fulusnya ditambahin biar berangkat cepat ke Arab. Sampai Arab, apa kata Buya Sakur? Lempar-lempar batu, camping-campingan, lari-larian, cium-ciumin batu. Justru penjajahan itu masih ada sampai hari ini. Padahal di dalam Quran nggak ada perintah naik haji ke Mekah, tuh nggak ada. Ada yang sakit umat Islam. Sebesar apapun argumen yang kita berikan, sebenar apapun, sevalid apapun, sesahih apapun data yang kita sajikan, yang namanya edis, mending diskusi sama setan beneran daripada yang separuh setan separuh manusia, karena dia memiliki dua kelicikan, kelicikannya sebagai orang kafir dan kelicikannya sebagai iblis. Itu sama halnya kamu, Anda semua sedang menghadapi 1000 setan. Tujuannya yang penting menghujat, menista. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang menghadapi dia berdebat, tidak ada. Apalagi kita ini, tidak akan. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahu wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa. Salam Elechem Bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas ya mengenai diskusi seru ya, perdebatan dua arah antara Edis TV dengan si Kores ya. Si Kores ini siapa namanya ya? Saya lupa ya nama pribadinya. Itu Kores itu nama panggungnya di media sosial. Teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu si Juma ya, gurundanya mereka kan sudah memperingat itu, jangan debat sama Edis TV. Tidak ada ulama yang bisa menang dengan Edis TV. Apalagi kita-kita ini dari APII katanya kan gitu. Ya kalau mau Edis TV itu kan tatap muka saja, offline, secara ilmiah, bawa data secara langsung. Ini yang diminta oleh gurunda mereka. Orang bodohlah si Edis TV jika melayani secara offline dengan membahas ayat-ayat Al-Quran, membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Muhammad. Itu namanya ngantar diri. Edis tidak akan mau demikian. Dia bukan orang bodoh. Ya. Selagi undang-undang penistaan agama itu masih kita tidak temukan ya apa namanya keadilan di dalamnya ya. Jangan banyak-banyak. Kita ambil contoh Muhammad Kacek dan Yahya Waloni saja. Ya, Yahya Waloni 5 bulan penjara, Muhammad Kacek 8 tahun penjara. Udah gitu lagi dilumuri dan dikasih makan Jadi Edis TV tentu saja tidak akan mau offline teman-teman sekalian. Dia akan menjaga itu. Jadi teman-teman sekalian, ini sekarang mereka membahas tentang siapa sih yang dijajah oleh agama, begitu ya. Karena ini seputaran agama. Dan Edis TV itu sudah membukanya dari awal tadi. Dan teman sekalian, nanti tanggapan si Kores kalian akan lihat bersama seperti apa. Karena ini sangat mengerikan sekali. Nah oleh karenanya teman sekalian, mari kita langsung saja simak video mereka yang ada berikut ini. Ada perintah naik haji, ada. Naik haji, diwajibkan bagi kalian naik haji bagi yang mampu, ada dalam Al-Quran. Tapi kemana naik haji? Kemana naik haji? Ada nggak di Quran naik haji itu ke Mekah? Iris kuping saya kalau ada naik haji ke Mekah. Lompat dari Monas saya kalau ada naik haji ke Mekah. Mana ada naik haji ke Mekah di Quran itu? Nggak ada.
Yang ada itu disuruh naik haji ke Baitullah. Di mana Baitullah menurut Quran? Baitullah menurut Quran itu dibakar sama orang Islam, diedit jadi Mekah. Bakar, diedit jadi Mekah. Iya kan? Jadi kalau edit mengedit mereka jagonya, master mereka ini kalau soal edit mengedit. Nggak ada sunat, diedit jadi ada sunat. Apa ya, aduh, sampai habis suara saya teman-teman, habis. Oke lah Kalvin, karena sudah jam berapa sekarang? Sudah 9:30. Waktunya mungkin sudah istirahat ya kita ya. Nanti beberapa putar lagi, terserah mau berapa putar lagi. Jadi intinya begini kan. Terserah lu kuat berapa lama gitu kok. Sudah karena berapa jam? tadi gua udah nawarin buat closing tapi lu emosi pengen lanjut. Inilah jadinya kan. 2,5 jam kita udahan. Ya inilah jadinya gitu. Lu mau berapa lama lagi? Ya terserah mau 2 putaran lagi atau 1 putaran lagi terserah. Tapi inti penutupnya gini. Yang saya katakan begini. Terbukti bahwa kami orang Kristen berseru-seru ya Yesus, kami berseru-seru kepada Yesus yang hidup. Sedangkan kalian umat Islam berseru-seru Muhammadku dengarlah seruanku. Kalian berseru-seru kepada ini waktu dia seonggok mayat dalam kuburan. Makasih Bang Aman. Di mana Yesus hidup anjir? Ya, silakan. Mana Yesus kalau hidup mana gitu loh. Ya, silakan waktu. Kita akan ini apa namanya? Mana ininya? Timernya. Sip. Ya. Oke, pertama-tama mengenai Belanda membangun jalan raya di Indonesia gitu. Yang minta siapa? Siapa yang minta gitu? Kemudian uangnya dikorupsi gitu. Lah, kalau misalnya lo tidak ke Indonesia emang bakal ada korupsi yang seperti itu? Ini dosa warisnya penjajah. Ya nggak? Gitu loh. Sesimpel itu, bre. Gitu. Lu kalau nggak mau ada lanjutan-lanjutan dampak dari penjajahan, lu jangan ngejajah, tinggal sono di Belanda, makan kentang, gitu loh. Makan apa? Lobster sono, makan marmut gitu loh. Nggak usah lu ke Indonesia, nggak akan ada tuh jalan raya, korupsi jalan raya atau apapun utang-utang Indonesia nggak akan ada. Tinggal di sono, menderita di sono, punah di sono. Jangan lu masuk ke negara yang sudah ada penduduknya gitu loh. Seperti orang-orang Israel di perjanjian lama ke Kanaan, kemudian dibantai Kanaannya. Salah apa ini Kanaan? Salah apa ini Kanaan? Kan gitu. Anjing, inilah logika-logika yang terdoktrin oleh para penjajah, ikhwan gitu loh. Itulah kenapa inilah sangat pentingnya jika lo umur 2 tahun minumlah susu ibu, jangan susu babi. Lalu berikutnya gitu, siapa yang masih dijajah? Orang-orang Islam, karena kalau misalnya bikin visa itu harus bayar gitu. Lah terus orang-orang yang ke Jepang bikin visa dijajah Jepang. Orang-orang yang mau ke Vatikan bikin visa ke Italia dijajah Italia gitu. Ada perbedaannya antara jajah dan ibadah. Lu dijajah, lu nggak mau, lu dipaksa. Ibadah lu dengan sukarela melakukannya, gitu loh. Jadi nggak timpang kalau lu menyamakan jajah dan ibadah kayak gitu, bre. Hancur lagi logikanya. Wah, anjing enak banget gitu. Terus haji dibahas di mana haji harus ke Mekah. Ya itu Baitullah, itu Ka'bah itu gitu loh. Makoraba itu ya Mekah itu, gitu. Baka itu ya nama lain dari Mekah dulunya. Mending apa? Mending bahas salib. Itu salib kenapa T? Kenapa enggak X? Dari mana itu salib kok T enggak X gitu kan? Pasti nggak bisa bantah, bre. Karena orang-orang Kristen itu imani saja gitu. Mereka kalau ada koran masuk dirobek setengah, dibacain yang setengah, setengah lagi dibuang. Itu orang Kristen tuh. Itu orang Kristen. Itulah kenapa Indonesia bagian barat makmur, mayoritasnya Islam soalnya. Gitu. Terus kita mau lari kemana lagi? Ini moralitas Yesus ini belum habis sebenarnya pengen gua bahas, bre. Yesus dibilang hidup ya, lu bilang Yesus hidup gitu. Siapa saksinya Yesus hidup itu siapa? Sejarawan mana yang sepakat sama lu kalau Yesus itu hidup siapa gitu loh. Udah gua bilang 4 sejarawan paling awal yang ada di abadnya Yesus ya, bukan di zamannya Yesus, di abadnya Yesus gitu. Semuanya sepakat Yesus itu mati dia itu, enggak bangkit. Makanya lu sekarang nggak bisa melihat Yesus di mana-mana, dia mana gitu kan. Lu cuma lihat replikanya, baik patung ataupun batu yang diukir.
Gitu, jangan lu bilang-bilang Yesus hidup depan gua, bre. Gua tagih datanya. Gua tagih. Kan kalau kayak gini kan kelimpungan kalian jadinya. Iya nggak? Oh, nah Muhammad mati, Yesus hidup gitu. Anggap Yesus hidup. Apa hidupnya dia ini, manfaatnya apa untuk bumi sekarang? Wafatnya Nabi kami, Islam sudah jadi. Yesus mati, Kristen belum jadi apa-apa. Untung ada Paulus. Untung ada Paulus. Jadi tuh Kristen tuh. Nggak ada Paulus, apa yang mentok ormas Yunani, organisasi masyarakat mentok. Kan gitu. Ya nggak? Iyalah. Coba apa? Yesus hidupnya apa? Manfaatnya untuk orang Kristennya apa? Manfaatnya apa? Apa? Ada apa gitu? Apakah ketika dia turun ke Palestina, Palestinanya menjadi mayoritas Kristen? Enggak tuh. Apakah Israel mempunyai negara di Israel, di Palestina ini gara-gara Yesus? Enggak juga. Jadi manfaatnya apa? Coba gue pengen tahu. Itu kalian jawab. Kalian itu mengagung-agungkan sesuatu melalui fitnah dan tidak ada kontribusinya kepada dunia. Berbeda dengan Nabi kami Muhammad SAW, diakui sebagai orang pertama yang paling berpengaruh di dunia oleh Michael Hart, gitu kan? Oleh semua Muslim di dunia namanya selalu disanjung-sanjung. Kalau lu Yesus itu mentok cuma di Indonesia sama Malaysia. Nanti kalau lu misalnya ke Bulgaria namanya jadi Cezu. Kalau misalnya lu ke Cina namanya jadi Chuenche gitu. Kalau lu misalnya ke mana, ke Yahudi namanya jadi Isa. Elah anjir. Makin sini makin bubuk, Dis. Serius. Lu nggak bisa main panjang sama gua. Data gua keluar semua. Iyam. Oke, baik ya, kita tanggapi ya teman-teman ya. Kita tanggapi satu persatu teman-teman. Baik. Dia mengatakan siapa yang saksi Yesus hidup. Ya jelas di dalam Bible itu murid-murid ya kan. Bahkan Yesus berkata kepada mereka, engkau adalah saksiku. Mulai dari Yerusalem, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bahkan sudah dituliskan oleh para murid-murid. Apa yang kami lihat tentang firman yang hidup. Apa yang kami dengar. Apa yang kami raba dengan tangan kami sendiri tentang firman yang hidup. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Ya jelas. Jadi kalau kau bilang sejarawan yang hidup kemarin sore dia hidup, bahkan orangnya masih hidup, kelahiran tahun 2012. Kalau kau bilang dia jadi sumber sejarawan, ya repot kau berpikir model begini. Kau bilang Muhammad orang nomor 1, ya jelas lah nomor 1. Kalau dibikin nomor 2 nanti dia masuk penjara gimana? Contohnya siapa? Arswendo membuat satu polling bagi para pembaca tabloid. Siapakah tokoh favoritmu? Ternyata setelah hasil pollingnya, di polling nomor 1 Soeharto, nomor 2 begini, nomor 3 ini. Masuk namanya Arswendo. Nomor 5 Arswendo, nomor 6 Muhammad paling bontot. Masuk penjara. Arswendo masuk penjara gara-gara kayak begitu loh. Inilah kelakuan mereka ini. Nggak mau mereka kalau Tuhannya nomor 6, nggak mau. Pokoknya Tuhan kami Muhammad harus nomor 1. Kita lanjut, kita nanggepin dia aja ya. Kemudian mengenai Belanda, ya kan? Kok ke Belanda sana? Calvin, kau lihat berapa banyaknya orang Indonesia, orang-orang Islam setengah mati pengen bikin pisah. Aduh, saya pengen banget lo ke Belanda, pengen banget saya foto-foto di ini, pengen banget. Mereka jungkir balik bikin visa Schengen, jungkir balik pengen ke Belanda. Bahkan kalau mereka, lihat nih, saya keren, di Eropa foto-foto katanya. Saya tanya sama kamu, ada nggak yang mau jalan-jalan ke Afghanistan? Ada nggak mau jalan-jalan ke Bangladesh, Afghanistan, Pakistan? Kagak ada. Kalian mau ke sana kagak ada. Ini yang saya bilang, kaum munafik. Iya, kalian itu. Giliran kami pengen syariat ditegakkan. Ayo, apapun permasalahannya, khilafah solusinya.
Pakistan bubar. Syria, Irak, bubar. Ya, saya tanyain, nggak ada. Separuh nggak percaya sama separuh nggak percaya sama Islam, separuh jumlahnya. Cuman KTP-nya doang Islam, separuh nggak percaya. Karena mereka udah lihat tuh negara-negara tetangga bubar gara-gara itu. Terus kemudian yang kedua, mengenai Bakah, nama lain daripada Mekah, ngarang. Ngarang. Dari mana Bakah itu nama lain dari Mekah? Dari mana? Makaroba. Dari mana? Nggak ada di Quran Makaroba. Kata Mekah itu disebut hanya satu kali dalam Quran. Mun'im Syiri dalam sebuah narasinya mengatakan begini, Quran itu mustahil ditulis di Mekah. Injil pasti ditulis di sekitaran Israel, Mediterania. Karena apa? Disebutkan itu nama-nama itu. Disebutkan. Yerusalem, disebutkan Kanan. Disebutkan. Itu membuktikan bahwa buku itu ditulis di situ. Nggak ada dituliskan di Injil itu Sumedang, nggak ada. Quran mengklaim dirinya dituliskan di Mekah, tapi Mekah hanya disebut sekali. Disebut, makanya mustahil. Makanya ada satu teori, Quran itu nggak berasal dari Mekah. Nggak ada. Orang Mekah itu padang pasir tandus, nggak ada kehidupan. Oke Calvin, ini putaran terakhir, habis ini nanti kamu terakhir ya, supaya kita ini karena udah hampir 3 jam loh, saya udah cepet 3 jam nih, udah 2 jam. Ya mantap ya, gua bawa long run dis ya. Kelimpunan kan ya? Karena saya tadi yang mulai. Oke, jadi intinya begini, saya tutup lagi dengan kalimat pamungkas. Muslim, Kristen berseru kepada Rob yang hidup, Muslim berseru kepada Rob yang meninggal di kuburannya, yaitu Muhammad. Silakan. Oke, thank you Dis, waktunya mana ini? Mana ininya? Hehehe, siap-siap Dis, ini sakit, ini menyakitkan ini Dis. Iya, jadi kawan-kawan, pertama dia mau bahas Israel versus Mekah. Oke, teman-teman sekalian, kita berikan tepuk tangan dulu buat Edis TV. Ya, kita bangga dengan adanya orang-orang seperti si Edis TV ini, teman-teman sekalian, yang lantang, berani, ya, karena memang dia juga tinggal di luar negeri. Kalau seandainya si Edis TV itu adanya di Indonesia, ya kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Edis TV. Tapi untung saja dia tinggal di luar negeri. Jadi itu memang bagus ya, karena juga dia menggunakan data. Dan apa yang disampaikannya ya sesuai dengan narasi-narasi ya yang ada dalam pengajaran si Kores. Ya, sekalipun Kores bantah berbagai macam cara nanti, tapi teman-teman bisa menilai tadi ya bagaimana kemudian itu lain yang ditanyakan oleh Edis TV, lainlah yang dibahas oleh si Kores. Jadi tidak ada korelasinya, tidak ada ya jawaban yang tepat yang diberikan oleh Kores. Oleh karena itu teman sekalian, biarlah perdebatan ini boleh mengedukasi kita dan kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran berharga di dalamnya. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.